Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru hebat. Bertemu kembali dengan saya Heru Ciken SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati. Kali ini saya bersama dengan Ibu Didik Srejeki, SPD. Beliau adalah guru kelas 5 dari SD Negeri Bulu Manis. Betul. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang Bu ya. Ini saya mohon waktunya sebentar Bu. Di sini kita akan berbicara tentang kegiatan pra-observasi sebelum nanti kita akan melaksanakan kegiatan supervisi. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali segala informasi yang nanti akan Ibu lakukan ketika nanti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan diri supaya nanti di dalam kegiatan pembelajaran bisa maksimal. Yang pertama Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya berikan kepada Ibu. Ada 3 pertanyaan Bu. Yang pertama adalah tujuan yang Ibu nanti akan lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini apa Bu? Sesuai dengan RPP yang saya buat nih Bapak, tujuannya pembelajaran yang pertama melalui kegiatan pengamatan gambar, kemudian visual dalam bentuk video, kemudian diambil juga dari lingkungan sekitar. Siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, diagram garis dengan percaya diri. Setelah mereka dapat menyajikan, diharapkan tujuan yang kedua yaitu mereka dapat melakukan penugasan mandiri, mereka dapat membaca dan menafsirkan data yang sudah dibuat tadi dengan tepat Pak. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai gitu ya. Yang pertama tadi dari aspek kita lihat siswa atau peserta dapat menentukan penyajian data gitu ya, dalam bentuk diagram batang, diagram garis maupun diagram gambar ya, dengan tepat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan produk yang nanti akan dihasilkan oleh yang pembelajaran tersebut ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi Ibu yang disebutkan area, kita bicara tentang area pengembangan. Ini bagaimana tentang area pengembangan yang akan dilakukan di dalam pembelajaran nanti? Areanya saya ingat ini Pak, pengajaran matematika yang menyenangkan dan proaktif, anak proaktif. Salah satu nilainya adalah berupa aspek sikap. Di situ nanti kan ada diskusi, mereka dapat saling bekerja sama, kemudian saling menghargai teman, percaya diri dan tanggung jawab. Yang kedua aspek pengetahuan dari dia bisa mencari data sendiri dari lingkungan sekitar yang diinginkan siswa. Kemudian mereka dapat menyajikan datanya sendiri dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram batang maupun diagram garis. Setelah itu mereka juga dapat menghasilkan suatu produk dari aspek keterampilan nih Bapak. Hasilnya tadi bisa dituangkan dalam bentuk kertas yang ditempel dengan kertas yang sudah dibawa disiapkan dari rumah, nanti ditempel digunakan untuk mading. Jadi para pengembangannya ini mencakup tiga hal Bu ya, sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sikap yang dinilai tadi adalah adanya menjelaskan ini modelnya diskusi ya. Jelas nanti ada aspek kerjasama juga ya, seperti itu. Kedisiplinan juga ada. Disiplin ada Pak. Kemudian dari aspek pengetahuan, pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini metodenya berarti metode apa Bu? Metodenya? Metode yang saya gunakan nanti diskusi kelompok Pak. Kelompok berarti anak nanti yang jelas nanti akan berdiskusi ya tentang materi yang akan Ibu sampaikan gitu ya. Kemudian keterampilannya nanti berarti akan menghasilkan suatu produk gitu ya. Produk yang nanti akan ditempelkan di mading Pak di kelas. Biasa Bu Cici. Nah ini Bu Cici supaya ini nanti bisa berjalan dengan baik Ibu ya. Dan jelas kan ada strategi yang akan Ibu lakukan. Ini strateginya bagaimana Bu Cici? Strategi yang sesuai dengan RPP yang saya buat, ini saya ingin pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, berbasis dengan KSE yaitu kompetensi sosial emosional. Kemudian modelnya berasal dari masalah tadi yang dari lingkungan sekitar. Kemudian anak bisa melakukan pemecahan sendiri dengan PBL nih Pak, problem based learning. Kemudian metodenya diskusi kelompok. Di situ nanti selain diskusi ada tanya jawab dan juga penugasan. Kemudian medianya
Medianya itu tadi awalnya kita menggunakan video dulu, kemudian anak sudah menyiapkan bahan-bahannya dari rumah, ada kertas melipat, kemudian gunting, lem dan sebagainya. Mantap Bapak. Berarti pembelajarannya nanti berdiferensiasi ya. Nggih. Berdiferensiasi kemudian dikombinasikan dengan sosial emosional anak. Iya. Ya, kemudian model pembelajarannya Cici menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi tadi ya. Iya. Dengan menggunakan video pembelajaran. Iya. Kemudian nanti anak kelompok. Iya. Kemudian nanti jelas ada presentasi Ibu ya. Iya. Iya, presentasi. Kemudian nanti juga yang terakhir jelas produk nanti yang akan dihasilkan. Kira-kira nanti saya bisa melakukan kegiatan pengamatan, kegiatan supervisi ini kapan itu? Insya Allah besok hari Senin ya Pak, tanggal 15 Mei 2023, jam setelah upacara jam kedua dan jam ketiga. Berarti di hari Senin setelah upacara bendera tanggal 15 Mei ya, 15 Mei 2023. Nah terakhir ini Bu ya, terakhir yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan ini apa? Alhamdulillah saya dapat bayangan banyak ini Pak, sehingga saya lebih mempersiapkan medianya besok apa yang digunakan biar lebih menarik dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, dapat berjalan lancar. Terima kasih Bu ya. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Kemudian nanti kita akan bertemu di tanggal 15 Mei. Nanti 15 Mei saya akan mengamati jadinya proses pembelajaran Bu Cici. Dan nanti kita juga akan bertemu lagi Bu di terakhir Bu kegiatan pasca supervisi, di mana nanti kegiatan ini nanti akan bersama dengan pengajar praktek. Pak. Terima kasih Bu Cici ya. Terima kasih. Kali ini kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Cici tentang kegiatan pra observasi untuk menuju kegiatan supervisi yang nanti kita akan lakukan di tanggal 15 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi apa coba? Ini bentuk apa? Rasa syukur kita masih diberi kesehatan.
pembelajaran kalian lebih semangat. Coba kita ulangi. Kelas 5. Ya, jadi nanti biar kita belajarnya lebih semangat. Oke, di sini absen dulu guys. Siapa saja yang hari ini hadir dan tidak hadir, saya panggil dulu. Afina hadir. Oh ya. Kemudian Anjar. Oke. Ayu sama. Oke. Hana sudah masuk. Kenapa hari Sabtu kemarin tidak masuk Hana? Oh, bocor banyak. Ini sekarang sudah ditambah. Sudah, oke. Kemudian Nizam, Muhammad Fasih, hadir. Nova sudah sembuh. Oke, alhamdulillah nggih. Nova sudah sembuh karena baru dari Rabu ya. Dari Rabu ya Pak? Dari apa Pak? Dari Jumat. Kamu Kemis kitanya. Ini menunjukkan Nova walaupun kemarin baru kita tetap semangat untuk bersekolah ya. Kita lanjutkan. Jadi saya harap anak-anak nanti sudah disiplin ya. Berangkat pagi jam 7 kurang, kemudian membaca Asmaul Husna di depan. Alhamdulillah ya. Jadi itu ditingkatkan. Kenapa kita harus disiplin? Kenapa Cak? Kita harus disiplin. Biar apa? Biar pinter. Terus apa lagi? Biar dikasih kesehatan. Apa lagi? Biar tidak berpikiran. Jadi maksudnya disiplin itu kamu dilatih dari usia kecil biar disiplin. Besok saat usiamu bertambah, rasa disiplin itu masih tetap ada. Jadi kalau saat besok bekerja pun kalian tetap disiplin. Misalkan tidak pernah terlambat dan lain sebagainya. Oke. Untuk ini nanti kalian di hadapan berdiri semua, nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gunanya apa? Untuk masih mengingatkan kita bahwa kita diberi kemerdekaan. Ya, bentuk rasa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia. Silakan semuanya berdiri semua. Silakan semuanya berdiri semua. Kondisinya siap, tidak ada yang berbicara. Sekali lagi kita ini hanya menyanyikan, tidak berjuang. Jadi bentuk rasa syukur kita karena kemerdekaan dengan cara bernyanyi yang kita tidak bermain-main. Bisa nggak kelas 5? Oh. Oke. Mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Menjadi apa? Anak Indonesia. Sudah berapa tahun kita merdeka aja? Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun baru merdeka. Ayo berapa tahun? Tahun berapa kita? 77 itu tahun yang kemarin. Kalau sekarang 78. Berarti 78. Pinter Mas Ibas ya. Jadi besok kita akan merayakan kemerdekaan di tahun di usia 78 tahun. Oke, coba sekarang kalian keluarkan buku pelajaran. Silakan keluarkan dulu. Materi apa ini sekarang nanti? Silakan dikeluarkan dulu bukumu. Saya tanya dulu coba ini. Sudah? Kita minggu yang kemarin sudah mempelajari materi apa, Cak? Penyajian data. Dengan cara apa? Yang kemarin? Dengan cara yang tabel dulu kemarin ya. Nah, coba kalau dengan cara tabel kemarin kamu menyajikan data dengan cara tabel. Selain dengan cara tabel apa lagi? Diagram garis, terus apa lagi? Diagram data, terus apa lagi? Diagram gambar. Nah, itu kemarin kalian sudah pelajari. Lah ini nanti kalian pelajari lagi lanjutannya ya. Bedanya diagram garis, diagram data, diagram kemudian gambar. Gambar itu sampling pun. Ambil tahu. Angkat gambar misalkan
IPS berarti urutan pertama, ini urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Nanti mengulang ini ya. Coba Mas Ibas mulai. Kamu urutan keberapa? Dari sini. Ya. Kok siji itu apa? 1, kemudian 2, 3, 4, 14, 15, 1 kelompok. Silakan kalian segera menempatkan diri membentuk kelompok. Silakan, ayo saya beri waktu. Dan melihat video. Jadi saya bagikan dulu ya. Nanti kalian bisa mengamati temannya yang suka melihat gambar berarti nanti melihat poster. Kalau temannya suka membaca berarti nanti melihat bacaan. Kemudian kalau kalian senangnya melihat gambar dan bergerak, itu nanti silakan lihat video yang ada di Multimedia. Ini posternya, siapa yang mau membaca nanti. Ini bacaannya, ini posternya. Betul. Sekarang data yang kita miliki sudah berurutan. Yuk kita ubah data tersebut menjadi beberapa bentuk penyajian data. Pertama, kita ubah data tersebut ke dalam bentuk daftar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang kolom dan baris. Baris merupakan deretan yang mengarah ke samping kanan, sedangkan kolom adalah deretan yang mengarah ke bawah. Kemudian, sesuaikan berapa baris dan kolom yang kita inginkan. Maka diperoleh daftar sebagai berikut. Penyajian data berikutnya adalah dalam bentuk tabel. Pertama, tentukan ada berapa nilai yang berbeda dari sebuah data. Pada data yang kita miliki, nilai yang berbeda adalah 500, 600, dan 700 gram. Karena kita memiliki 3 data yang berbeda, maka buatlah 3 baris pada tabel. Kolom pertama berisi nomor. Kolom kedua berisi data yang kita miliki, yaitu berat badan bebek. Dan kolom ketiga kita tulis dengan keterangan jumlah. Kolom ini bertujuan untuk menentukan banyak dari suatu nilai data yang ada. Maka diperoleh tabel sebagai berikut. Penyajian data berikutnya yaitu dalam bentuk gambar. Pada penyajian diagram dalam bentuk gambar, biasanya satu gambar mewakili beberapa data. Bisa saja satu gambar mewakili 10 data. Tujuannya dengan tadi melihat gambar yang ada di poster, kemudian dari bacaan, dari smart TV, ya kalian diharapkan nanti dapat menyajikan data dalam bentuk apa? Di
diagram garis dengan percaya diri dengan model yang tadi. Kemudian yang kedua, ya, setelah kalian bisa menyajikan data, diharapkan, Mas Anjar, diharapkan nanti kalian dapat membaca. Jadi data yang sudah dalam bentuk diagram data, kalian bisa membacanya, kemudian menafsirkan data itu dengan tepat. Jadi Bu Cici harapkan nanti setelah pembelajaran hari ini, kalian besok ditanya tentang materi ini bisa mengerjakan dengan tepat dan percaya diri. Bisa nggih Mas Iman nggih? Coba, sepertinya ini kok kurang semangat ya. Coba sekarang kita semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Jangan semuanya berdiri dulu. Ya, nomor 1, sekarang berdiri dulu semuanya. Ya, semuanya berdiri dulu. Kita menyanyi tepuk semangat biar nanti saat mengerjakan tugas yang ada kalian lebih semangat mengerjakan. Semuanya posisinya ke depan semua. Ya, ke depan. Bisa? Ini geser sedikit. Kita menyanyi lagu yang kelas 5 dulu. Kita mulai. Lagu yang kelas 5 ya. 1, 2, 3. Aku anak kelas 5 di SD Bulu Manis Kidul. Kalau belajar semangat agar bisa naik kelas. Kelas 5. Sopan, santun, rajin, yes. Oke, semangat yang kedua. Kalau kau mau pintar dan belajar, ulangi bareng. 1, 2, 3. Kalau kau mau pintar dan belajar. Kalau kau mau pintar dan belajar. Katanya mau pintar tapi tidak belajar, mana mungkin dapat diwujudkan. Belajar? Yes. Mencoba? No. Pinter-pinter ya, semangat ya. Biar tambah semangat lagi, sekarang tangan sebelah kanannya ke depan. Tangannya ke depan. Oke? Bu Cici beritahu dulu, nanti bilang kalau gini tuh kami. Kami datang untuk hadir penuh semangat. Ya, kita ulangi pelan-pelan dulu. 1, 2, 3. Kami datang untuk hadir penuh semangat. Kami datang untuk hadir penuh semangat. Kami datang untuk hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir penuh semangat. Ayo lebih cepat. Kami datang untuk hadir penuh semangat. Kami datang untuk hadir penuh semangat. Kami datang untuk hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir penuh semangat. Ya, silakan Hari. Oke, gimana? Lebih semangat atau masih ngantuk? Oh, masih ngantuk. Mau nyanyi lagi? Cukup ya? Ya, ini nanti. Siapa? Anjar. Oke, Mas Anjar. Ini nama kelompoknya apa? Lang. Oke. Kelompok 2. Siapa yang kelompok 2? Oke. Ini nanti mulai siapa? Gali. Nama kelompoknya? Kelompok Banteng. Oke. Kelompok 3 siapa kelompok 3? Ini bertiga nggih. Siapa yang ketuanya? Mbak Devia. Namanya? Nama kelompoknya? Singa. Wah, dua lagi singa ya. Wah, ini ya rajanya hutan. Kemudian kelompok sini? Kelompok 4 namanya? Apa ya? Muda. Apa namanya ini? Ini Garuda ya? Ya. Biar nanti bisa menjadi kuat ya. Kuat untuk apa namanya? Untuk diri kalian dan untuk keluarga kalian. Oke, nanti ini tugas kalian. Coba kalian amati di depan. Itu apa itu, Cak? Mengukur apa itu? Tinggi badan. Kemudian yang ada di depan sini tuh mengukur apa? Berat badan. Nah, di lingkungan sini ternyata itu banyak sekali yang bisa disediakan untuk penyajian data.
biar lebih menarik, biar lebih mudah untuk membacanya, makanya dibuat penyajian data. Nah nanti ini tugas kalian berkelompok di Mas Bagas, ya tugas kalian. Kamu temukan sendiri, kamu mau mikir berembuk dulu sama temannya dari benda-benda yang sudah disiapkan, atau boleh di luar kelas, boleh di dalam kelas, bebas. Jadi yang mau kamu data itu apa? Setelah kamu menemukan ide, ya, setelah diskusi sama temannya, kemudian sajikan data itu dalam bentuk diagram gambar, diagram datang, dan diagram garis. Setelah itu, jadi ini hanya satu produk ya, satu kelompok ya, bukan satu orang bikin sendiri-sendiri enggak. Cuma nanti dari yang 3 tadi itu diagram datang, diagram garis, diagram gambar. Kalian bagi sendiri. Si A mau mengerjakan apa? Si B mau mengerjakan apa? Si C mau mengerjakan apa? Kemudian nanti hasilnya ditempel di papan yang sudah tersedia. Nah, nanti ditempel di sini hasilnya. Jadi nanti saya berikan bentuknya ditempel dengan ide kalian sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan. Setelah itu baru kita hasilkan produk, dijelaskan di depan. Nanti kalian mendemonstrasikan, teman-temannya boleh bertanya ya, boleh bertanya, tapi pertanyaannya sesuai dengan yang ada di sini. Ya, biar kita belajar apa? Saling menghargai dan berani untuk bertanya ya. Kemudian ini nanti ditempel di kelas kalian masing-masing. Sampai sini dari penjelasan ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa? Oke, tank kertas nanti disediakan, langsung ditaruh di sini. Oke, ada pertanyaan lagi bagus ya. Sekarang kelompok 2 mana? Kelompok 2 sudah jelas? Jelas. Kalau belum jelas, kelompok 3 sudah jelas? Belum. Apa yang kamu tanya? Oh sudah apa belum? Oh itu poster itu, nanti bisa kamu baca ya. Kemudian kelompok 6 yang ada pertanyaan. Sekarang silakan diskusi, kira-kira mau menyajikan datanya, contohnya apa yang kamu ambil, satu masalah saja. Silakan diskusi dulu, silakan diskusi bertiga, ini berempat. Sekarang berdiskusi dulu. Ya silakan diskusi. Kemudian tentukan nanti teman kamu tuh siapa yang membuat diagram gambarnya, diagram datanya, dan diagram garisnya. Tentukan sekarang, biar nanti tidak saling menyalahkan. Dibagi, ini mau yang dia dibagikan. Oke, sudah didiskusikan. Oke, sepertinya sudah menemukan apa satu. Mau bertanya pada teman ukuran sepatu. Jadi nanti aku saya berikan. Berarti nanti bisa tanya ukuran sepatunya, ditanya baik-baik dengan bahasa yang santun. Kamu tanya. Berarti nanti ini pengapatannya tentang ukuran sepatu. Kemudian nama siswanya semua nanti kamu tanya. Ini ditulis ukuran sepatu. Kemudian kalian menulis ukurannya berapa saja. Paham? Ini nanti hasilnya di sini ditampilkan di sini. Oke? Ada beberapa tabel dibagi. Ini ada papernya. Kemudian nanti ditempel di kertas masing-masing ini. Nah, tadi hasilnya ditempel di sini. Oke. Oh, ada sepeda di mana? Di lingkungan sekolah sini. Oke. Yang digunakan Bapak Ibu guru dan mahasiswanya. Iya. Oke. Ya gitu udah sama. Ya, berarti nanti kamu tinggal menghitung keluar bersama-sama dengan satu kelompok untuk menghitung gimana? Apa yang kamu lakukan tadi? Menghitung apa? Jumlah sepeda motor sama apa? Sama? Sepeda. Oke. Nanti lembar jawabnya ditaruh di sini, nggih. Oke. Kemudian kelompok mana?
Oh, ya, Mbak Nana. Menemukan arti datanya apa, Mbak Nana? Mengukur berat badan. Apa menimbang berarti? Menimbang berat badan. Jadi nanti Mbak Nana juga satu persatu menimbang satu-satu nggih. Tahu nggih cara mengukurnya nggih? Oke, pintar. Nah, ini nanti lembar jelasnya di sini nggih, lembar kerjanya. Dibagi. Oke, saya beri waktu untuk mencari datanya. Mau butuh berapa menit kan? Mencari data dulu. 1 menit itu coba. 10 menit ya. 10 menit untuk mencari datanya. Kemudian habis itu tuangkan. Ubahlah penyajian data itu dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram garis, dan diagram batang. Siap? Kok lemas? Siap. Ya, saya ulangi, siap. Nah, luar biasa. Silakan kalian bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dalam bentuk seperti ini, nggih. Nanti ini silakan kalian jelaskan ke depan berkelompok. Teman yang lain boleh menanggapi dengan bertanya. Ya. Sekarang coba dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Siapa yang mau berani tampil ke depan duluan? Oke, kelompoknya Mas Anjar. Ya, Mas Anjar, Mas Bagas, Mbak Vina, dan mereka semuanya berdiri. Ya, yang lainnya silakan diperhatikan. Ya, Mbak Vina.
14 anak. 14 anak. Silakan dijelaskan apa saja tadi penyajian datanya dalam bentuk apa saja. Silakan dijelaskan. Kerja kelompok dari 4 anak. Oke. Mengukur apa tadi? Mengukur ukuran Ukuran sepatu dari 15 anak. yang pertama ukuran sepatu yang paling kecil berapa ini? Ya, dibaca itu coba datanya. 32 itu berapa anak? 1. Oke, kemudian 34 ada 2 anak. 36 ada 3 anak. 37 ada 3 anak. 38 ada 4 anak. 36 ada 1 anak. nah, berarti jumlah siswa yang didata ada 15 anak. Oke, itu ini dengan diagram apa namanya? Dan makanya digambar apa ini? Sepatu. Oke, sekarang diagram apa mas? Gambar yang ini data, yang ini garis. Ini dalam bentuk tabel. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Bagus ya menemukan. Anak-anak, karena kalian sudah bagus tadi sudah membuat data, menempelkannya, kemudian mendemonstrasikan. Sebelumnya mesti ucapkan terima kasih, nggih. Ya, untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, sebelum Buci Akris, Buci mau tanya. Tadi itu berarti kita itu ngapain? Membuat apa? Penyajian data. Dalam bentuk apa? Tabel, betul. Terus apa lagi? Diagram garis. Kemudian diagram data. Kemudian apa lagi? Diagram gambar. Kira-kira tadi menarik apa enggak? Senang enggak kalian? Senang ya. Sekarang Buci tanya, gunanya ini kalian ngapain? Untuk apa ini? Biar apa? Pinter dalam matematika. Jadi pinter kalau besok seandainya ada pemilihan umum, kalian bisa nggak membaca datanya? Siapa yang menang, selisihnya berapa, bisa ya? Jadi dari pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa, misalkan melihat di televisi ada hitung cepat gitu ya, dan kalian bisa tahu oh ternyata itu gunanya statistika di situ. Kalian bisa membaca dan menafsirkan data yang ada yang ditampilkan di televisi. Itu ya. Jadi untuk berikutnya kalian nanti mendapatkan penugasan mandiri di rumah. Kalian kerjakan dari data yang ini nanti di bawah. Ini sebelum ditempel ke sana, kalian silakan tafsirkan, baca datanya. Kemudian tafsirkan datanya. Misalkan dari data ini, coba Mbak Devi bisa tidak membacanya gimana? Coba contohnya biar temannya nanti tidak kebingungan gimana ini. Sekarang bacanya tadi 127 ada 1 orang. Contohnya itu berarti apa? Membaca data. Kemudian kalau menafsirkan data bisa apa enggak? Kalau menafsirkan misalkan apa? Contohnya apa? Menafsirkan. Kalau menafsirkan itu yang bagaimana? Jumlah apa misalnya? Jumlah tinggi badan dari besar. Nah itu menafsirkan. Ada kalimat jumlah. Kemudian apa lagi Cak? Apalagi selain jumlah? Selain jumlah apa lagi? Ada? Selisih. Oke. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan besok hari Kamis. Ya, kita bahas, kita untuk membahas materi yang sudah diberikan hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan di rumah. Sebelumnya mari kita akhiri dengan semangat ya, bahwa matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Kalau saya bilang matematika, bilang yes. Matematika yes, yes. Seperti itu ya. Matematika yes. Matematika yes, yes. Ulangi. Matematika yes. Matematika yes, yes. Oke, terima kasih untuk anak kelas 5.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru. Pada kesempatan hari ini kita mengadakan suatu kegiatan supervisi akademik, di mana kegiatan ini adalah suatu kegiatan rangkaian kegiatan dari supervisi akademik tahap ketiga, yaitu tentang pasca observasi. Di sini saya ditemani dengan Ibu Ani Kustarini, FSI. Beliau adalah pengajar praktik saya. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Ali. Dan Ibu Didi Sejeki. Beliau adalah rekan sejawat kami yang kemarin saya diberi kesempatan untuk melakukan anak-anak di kelas 5 uji untuk kelas. Kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksikan segala hal, baik itu hal yang positif maupun kendala-kendala yang ada di pembelajaran yang kemarin kita lakukan. Untuk mengawali kegiatan ini, Alhamdulillah Pak Ali. sehat ya, Sehat Pak Ali. Alhamdulillah sehat. Jadi ini saya tanya berkaitan dengan kegiatan kemarin seperti apa. Kemarin saya sudah melihat pembelajaran yang positif. Kemudian saya menanyakan ketika kemarin melakukan penguasaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas 5 senang Pak pastinya dan lega karena pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana. Sesuai dengan rencana yang Ibu sudah. Ini bagaimana rencana Bu? Sesuai dengan rencana yang Ibu dapat, sesuai dengan rencana yang awal itu ya, sebelum kita melakukan pengamatan itu ya, namanya kegiatan observasi. Kita namanya katanya ya masalah tujuan dan area pengembangan. Ini sudah sesuai ya rencana. Kira apa yang Ibu rencananya? Rencana yang sudah ini sesuai ini. Menurut saya, Pak, kemarin pembelajaran di kelas 5 yang saya lakukan sudah sesuai dengan proses pembelajaran berdiferensiasi karena mencakup di sana dan mencakup pendahuluan mulai dari mengaksen mulai berdoa yang mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian mengaksen kehadiran siswa, kemudian memberi semangat motivasi siswa. Dari situ menyanyikan lagu Indonesia Raya biar menumbuhkan rasa nasionalisme biar tidak pudar. Kemudian habis itu mengingatkan kembali kemarin materinya apa yang sudah diajarkan dan mereka antusias Pak. Kemudian habis itu kita melakukan kegiatan inti berupa diskusi kelompok. Di situ saya menyediakan berbagai macam fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Anak tinggal memilih, saya arahkan anak-anak biar memilih sendiri mau apa, mengerjakan apa. Kemudian mereka ada yang memilih mengukur tinggi badan, kemudian mengukur berapa berat badannya, menimbang Pak. Kemudian ada juga yang pengen tahu ukuran sepatu temannya itu ukurannya berapa. Kemudian mereka juga yang keluar, mereka pengen menghitung jumlah sepeda di sini ada berapa dan motor berapa. Kemudian mereka menyajikannya sendiri dengan sebelumnya melihat video yang sudah disajikan. Kemudian mereka dapat menyajikan sendiri dengan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dalam bentuk tertulis dan juga akan ditempel dalam bentuk kertas yang akan ditempel di mati dalam bentuk diagram tentang diagram garis, kemudian diagram bulan. Di situ ada setelah mereka diskusi, mereka mendemonstrasikan ke depan. Ada anak yang bertanya dan ada yang anak yang menjelaskan apa yang tadi sudah didiskusikan. Lalu kita melakukan refleksi bersama-sama. Tentang diferensiasi produknya apa kemarin? Produknya kemarin anak-anak menghasilkan suatu hasil karya dalam bentuk ditempel ditempel di kelasnya masing-masing yang bisa dilihat suatu ketika ternyata saya bisa membuat tabel sendiri, menemukan soal sendiri, kemudian memecahkan sendiri bagaimana menyajikan
datanya sendiri, seperti itu Pak, dengan kelompok, dengan temannya, karena mereka bisa bekerja sama, kemudian dengan percaya diri untuk mendemonstrasikan ke depan kelas. Iya, ada produknya. Oh ya Bu Cici, dari serangkaian pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan kemarin, bagaimana dengan kendala yang Ibu tidak alami? Ada pastinya Pak kendalanya. Yang pertama, untuk kendalanya ada beberapa anak yang masih kurang aktif Pak. Pada saat tujuan utama dari pembelajaran saya inginnya anak-anak itu aktif, kemudian timbul percaya diri, tapi ternyata saat diskusi kemudian mereka mendemonstrasikan itu kan ada beberapa anak yang masih malu-malu menumpahkan hasil karyanya mereka ke depan. Itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, ada beberapa kelompok yang dalam penyajian data masih kesulitan Pak. Ada yang merasa ada yang kurang mudah kurang memahami bagaimana ini membuat soal yang dibuat sendiri tadi dalam bentuk diagram gambar terutama itu Pak. Ini ada juga kurang dengan keaktifan sosial, masih kelas malu-malu. Kemudian yang kedua adalah penyajian data. Dari dua hari ini rencana untuk tindakan lanjut menyikapi tadi Pak, kendala yang pertama biar anak lebih aktif dan lebih percaya diri dengan sikap tadi. Mungkin untuk pembelajaran yang akan datang saya lebih banyak diskusi kelompok Pak. Karena dengan diskusi kelompok berulang-ulang pasti mereka akan banyak tampil ke depan sehingga tidak malu-malu lagi untuk menyampaikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. Kemudian untuk yang dengan tetap mempertemukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Untuk yang kendala kedua, biar anak muda untuk menyajikan data, mungkin saya akan menggabungkan yang namanya pembelajaran penyajian data itu ada menggunakan Excel Pak. Jadi di situ anak saya akan perkenalkan dengan menggunakan smartphone yang ada di sekolah. Karena alhamdulillah sekolah kami ada smartphone yang bisa digunakan oleh anak. Di situ anak tinggal membuka Excel, kemudian tinggal memasukkan data yang tadi mereka pilih. Dan nantinya maunya apa? Misalkan mau diagram batang, langsung Pak, nanti langsung muncul diagram batang. Dengan Excel hanya memasukkan input datanya saja. Keluar langsung diagram batangnya. Tinggal pilih saja, tinggal milih. Tanpa mereka bisa menggaris-garis itu tidak usah. Luar biasa ya berarti. Jadi Cici sudah tahu nih ya, mulai lanjut ke depannya itu ya. Tadi dengan menggunakan apa? Tadi berkaitan dengan siswa yang malu-malu, berarti nanti pembelajarannya berdiferensi akan berlanjut ini berarti kita menggunakan diskusi. Kemudian yang kedua untuk mengatasi anak yang dalam penyajian data, soal data ini dengan menggabungkannya dengan penggunaan IT. Menggunakan IT dalam program Excel. Tapi apa namanya? Disebutnya kan 15 ya? 16. Dan kapasitas sekolahnya bisa mencukupi atau bagaimana Bu dengan 16 siswa? Iya, tetap tadi Pak dengan mungkin berdua dengan temannya. Bagaimana Bu? Kan yang jelas untuk pengolahan data ini kan jelas anak kan harus diajari dulu. Ini bagaimana Bu Cici untuk mengatasi ini? Mungkin nanti ini Pak, insya Allah dengan memperlihatkan dengan menggunakan video pembelajaran mereka biar tahu seperti ini tanpa saya kamu harus buka ini enggak, tapi mereka biar belajar menemukan sendiri. Soalnya anak-anak biasanya soal IT malah lebih pinter Pak. Karena sekarang sudah banyak IT. Sekarang zaman now dengan anak kan kalau dengan IT kan itu tidak canggih lagi. Ya, ini kan berarti kan sudah tahu ini solusi dan seterusnya ya. Ini kapan realisasi untuk melaksanakan kegiatan seperti ini? Tahun pelajaran 2023-2024 ya Pak. Tahun depan. Kenapa? Ya karena tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan asesmen Pak, asesmen akhir. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Cici
kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan observasi. Saya mengambil pembelajaran mencuci dan hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Bagaimana kita mencuci tentang observasi? Terima kasih Pak Ali, dengan adanya supervisi ini saya lebih tahu ternyata banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki sehingga kedepannya perlu belajar lagi biar pembelajaran lebih menarik. Jadi kegiatan supervisi akademik ini tujuannya adalah sebesar ini saya supervisor ini sebagai coach ya, seperti itu. Kemudian uji adalah uji ini supaya apa namanya potensi-potensi dari uji ini akan muncul, akan kuat, semakin kuat. Dan apa namanya yang kita terapkan dalam coaching itu adalah kita, jadi kita sama gitu. Sama saya itu apa namanya saya membuli juga dan seperti itu kita dalam sama. Dan mudah-mudahan kegiatan ini kita memberikan suatu manfaat bagi anak-anak kita, terutama dari teman-teman mereka yang bisa berjalan dengan ketika belajarnya, di mana ketika belajar itu adalah harapan dari kita semuanya untuk memberikan anak-anak pembelajaran yang berpusat pada. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bu Cici dan Bu Anissa ini yang telah menemani kita bincang dalam kegiatan pasca observasi, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan terutama untuk anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.